Seseorang dikatakan sehat bila yin yang seimbang dan dikatakan sakit bila yin yang tidak seimbang. Ternyata ada kondisi yang tidak seimbang di dalam tubuh tetapi terjadi secara alamiah atau fisiologis, dinamakan ketidakseimbangan fisiologis. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur Indonesia. Sahabat, ada kondisi saling ketergantungan yin dan yang. Yin dan yang berlawanan, tetapi juga saling bergantung satu sama lain. Semua proses fisiologis adalah hasil dari kondisi berlawanan dan saling ketergantungan dari yin dan yang. Organ yin dan organ yang sangat berbeda dalam fungsinya, tetapi pada saat yang sama mereka saling bergantung untuk kinerja fungsi-fungsi ini. Organ yin berfungsi menghasilkan qi dan darah, dan dalam melakukan transformasi makanan bergantung pada organ yang. Sebaliknya, organ yang mendapat makanan yaitu darah dan esensi yang disimpan oleh organ yin. Selain itu, ada kondisi saling mengkonsumsi yin dan yang. Yin dan yang selalu dalam keadaan berubah, sehingga ketika satu meningkat, yang lain dikonsumsi untuk melestarikan keseimbangan. Hal ini dengan mudah dilihat saat pasang surut malam siang. Saat berakhirnya hari, maksudnya saat menuju malam, yang berkurang dan yin meningkat. Saat menjelang siang, yin berkurang dan yang meningkat. Begitu juga dengan cuaca. Ketika cuaca menjadi terlalu panas, yang air yin di dalam tanah mengering. Dengan demikian bisa dikatakan, jika yin dikonsumsi, yang meningkat. Jika yang dikonsumsi, yin meningkat. Jika yin meningkat, yang dikonsumsi. Jika yang meningkat, yin dikonsumsi. Dalam tubuh manusia, saling mengkonsumsi yin dan yang dapat dilihat dari sudut pandang fisiologis dan dari sudut pandang patologis. Pada part 4 ini, pembahasan difokuskan pada kondisi fisiologis. Dari sudut pandang fisiologis, konsumsi timbal balik yin dan yang adalah proses normal atau proses alamiah untuk menjaga keseimbangan fungsi fisiologis dalam tubuh. Misal, pertama, pengaturan keringat. Pada musim panas atau cuaca panas yang mewakili kondisi yang, kita akan berkeringat lebih banyak, mewakili kondisi yin. 2. Suhu tubuh. Ketika suhu luar sangat dingin, kondisi yin, tubuh mulai gemetar, merupakan kondisi yang, sebagai upaya agar tubuh memproduksi panas. 3. Siklus menstruasi. Konsumsi timbal balik dari yin dan yang dapat juga diamati dalam siklus menstruasi. Ada 4 fase siklus menstruasi. Fase pertama, fase perdarahan. Fase kedua, fase pasca menstruasi, kira-kira seminggu setelah akhir perdarahan. Fase ketiga, pertengahan siklus, kira-kira seminggu sekitar ovulasi. Fase keempat, fase pramenstruasi, kira-kira seminggu sebelum fase ke-1. Pada fase 1 dan 2, yang menurun dan yin meningkat. Artinya, pada fase perdarahan menstruasi, yin meningkat dan yang dikonsumsi. Pada fase 3 dan 4, yang meningkat dan yin menurun. Artinya, pada saat masa ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur, yang meningkat dan yin dikonsumsi. Dari pandangan barat atau western medicine, 2 fase pertama disebut fase folikular dan 2 fase terakhir disebut fase luteal. Berikut ini uraiannya. Fase pertama, fase menstruasi, adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Pada fase ini, sel telur yang tidak dibuahi menyebabkan kadar estrogen dan progesteron turun. Kadar estrogen dan progesteron yang turun ini dikatakan sebagai yang menurun. Pada fase 2 yaitu fase folikular atau fase praovulasi dimulai di hari pertama haid.
Di saat itu, hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon FSH mulai meningkat, merangsang indung telur untuk menghasilkan folikel atau kantong kecil yang di dalamnya mengandung sel telur yang belum matang. Ini dikatakan sebagai yin meningkat. Puncak peningkatan yin terjadi ketika folikel matang. Proses peningkatan yin ini bisa dikatakan bahwa yin meningkat dan yang dikonsumsi. Pada fase 3, fase ovulasi, folikel yang matang akan memicu lonjakan hormon estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim penebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan kaya nutrisi bagi embrio atau bakal janin untuk tumbuh. Dapat dikatakan bahwa yang mulai meningkat. Lonjakan estrogen memicu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon luteinizing atau LH. Di fase inilah proses ovulasi dimulai. Yang meningkat sampai pada puncak peningkatan yang terjadi ovulasi, yaitu proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopii menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Pada fase 3 ini dikatakan bahwa yang meningkat dan yin dikonsumsi. Peningkatan yang ini ditandai dengan keluarnya keputihan, kental, dan lengket seperti putih telur. Suhu basal tubuh juga akan meningkat 37 hingga 38 derajat Celcius, sedangkan pada saat normal suhunya sekitar 35,5 hingga 36 derajat Celcius. Suhu ini bisa diukur dengan termometer yang ditempatkan di mulut, vagina, atau anus selama 5 menit. Pengukuran terbaik di pagi hari setelah bangun tidur. Dan setelah 24 jam, sel telur yang tidak bertemu sperma ini akan mati. Fase keempat atau fase luteal. Setelah folikel melepaskan telurnya, bentuknya berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi mempertahankan agar lapisan rahim tetap tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika telur tidak dibuahi, korpus luteum akan menyusut. Kemudian, kadar estrogen dan progesteron secara perlahan menurun, membuat lapisan rahim akhirnya terlepas dan meluruh. Saat lapisan rahim terlepas dan meluruh, maka terjadilah yang namanya perdarahan atau menstruasi. Dikatakan bahwa yang menurun. Siklus kembali ke fase 1, mulai pembentukan folikel. Saat mulai pembentukan folikel, dikatakan dengan yin meningkat dan yang dikonsumsi. Sahabat, demikianlah ketidakseimbangan fisiologis yin-yang merupakan keadaan alamiah dalam tubuh manusia. Bagaimana kondisi ketidakseimbangan patologis yin-yang dalam tubuh? Simak kelanjutannya pada video Yin-Yang Teori Part 5. Senang sekali bila sahabat berkenan memberi kritik, saran, masukan, pertanyaan dengan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat.